Kerajaan Luwu didirikan oleh Batara Guru sekitar abad ke-10 Masehi, dan merupakan kerajaan tertua di Sulawesi Selatan. Wilayah kekuasaannya yang luas mencakup Tanah Luwu, Tanah Toraja, Kolaka, dan beberapa wilayah Sulawesi Tengah bagian timur, seperti Bungku, Mori, dan Banggai. Masa kebesaran kerajaan Luwu mulai meredup setelah Belanda menguasai Luwu tahun 1906. Beberapa wilayah kekuasaannya harus dilepas. Pasca kemerdekaan, kerajaan Luwu bergabung dengan Negara Republik Indonesia. Lantas sebagian wilayahnya menjadi sebuah kabupaten pada tanggal 4 Juli tahun 1959. Saat ini, Luwu terpecah menjadi beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan Kota Palopo. Wilayah-wilayah ini kemudian sering disebut Luwu Raya. Negeri berjuluk Batara Guru ini banyak melahirkan pejuang-pejuang heroik mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satu di antara pejuang itu adalah Andi Jema. Dalam perlawanannya terhadap penjajahan Belanda, ia harus terpisah dengan keluarga di tempat pengasingan hingga ke Ternate. Andi Jema lahir di Palopo, tanggal 15 Januari tahun 1901. Meninggal di Panakukang, Makassar, pada tanggal 23 Februari tahun 1965. Dalam usia 64 tahun, makamnya terletak di Taman Makam Pahlawan Panaikang, Makassar. Ayahnya bernama Andi Tenri Lengga, Panglima Perang Kerajaan Luwu, dan ibunya bernama Andi Kambo Opu Daeng Risompa, Datu Luwu ke-33, dalam tahun 1901 sampai tahun 1935. Andi Jema menikah dengan Andi Bau Tenri Padang, putri Andi Mapanyuki, Raja Bone ke-32. Dari pernikahannya melahirkan anak diantaranya, Andi Alamsyah Jema Barue, Andi Nuhung, Andi Makalau, Andi Iskandar, dan Andi Ahmad. Sejak masih balita, ayahnya meninggal dunia, sehingga ia diasuh ibunya. Kendati ibunya menikah lagi, namun Andi Jema tetap mendapat asuhan mumpuni dalam lingkungan istana kerajaan Luwu. Sebelum mengupas lebih jauh perlawanan Andi Jema, terlebih dahulu menguraikan latar belakang penyerbuan Belanda terhadap kerajaan Luwu. Pada tanggal 10 Januari tahun 1904, Gubernur Jenderal Belanda di Batavia J.B. van Heuts menyatakan niatnya ekspedisi untuk menduduki seluruh Sulawesi Selatan, kemudian memaksa penguasa setempat untuk menandatangani deklarasi singkat. Rencana ekspedisi ke Sulawesi Selatan tersebut mendapat persetujuan Gubernur Sulawesi, Alexander Krusen, dalam sebuah surat tanggal 11 Februari tahun 1904. Sasaran utamanya adalah Kerajaan Bone. Menurut Belanda, dengan menguasai Bone akan lebih mudah menaklukkan kerajaan lainnya. Pada tanggal 18 Juli tahun 1905, 25 kapal perang Belanda berlabuh sekitar 1000 meter dari pantai Bajoe dan Tanjung Patiro. Setelah melewati beberapa pertempuran, akhirnya Bone jatuh. Lalebata, ibu kota kerajaan Bone, dikuasai sepenuhnya Belanda pada tanggal 30 Juli tahun 1905. Kekalahan Bone ditandai gugurnya Panglima Perang Bone, Abdul Hamid Peta Ponggawahe, lewat pertempuran di kaki Gunung Awo, Tanah Toraja, pada tanggal 18 November tahun 1905. Sementara Raja Bone Lapawawoy Karaeng Segeri ditawan, lantas diasingkan ke Bandung, Jawa Barat. Setelah menundukkan kerajaan Bone dan Gowa, lantas tentara Belanda bergerak ke kerajaan Luwu. Namun, dugaan Belanda meleset, tidak mudah menaklukkan kerajaan Luwu. Angkatan bersenjata kerajaan Luwu, di bawah pimpinan Panglima Andi Tada, menyatakan puputan terhadap Belanda.
Pada pertempuran di Kampung Punjalae, Andi Tada tertembak mati, sementara Datu Luwu Andi Kambo dan beberapa petinggi Dewan Kerajaan Luwu ditawan pasukan Belanda. Kendati mendapat perlawanan mati-matian, akhirnya Belanda menguasai Kerajaan Luwu pada tahun 1906. Datu Luwu Andi Kambo menjadi tahanan dan didesak menandatangani Korte Verklaring oleh pihak Belanda. Perjanjian itu ditandatangani pada tanggal 25 Februari tahun 1907 dan diikuti Dewan Adat Kerajaan Luwu. Terakhir, tentara Belanda menyerbu Tanah Toraja dan menaklukkan wilayah itu pada akhir tahun 1907. Sejak tahun itu, kolonial Belanda telah menguasai seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Konflik Kerajaan Luwu dengan Belanda bermula keinginan Belanda memonopoli perdagangan hasil bumi Luwu. Keinginan Belanda itu diupayakan dengan membujuk penguasa Kerajaan Luwu agar bisa bekerja sama lewat rayuan modernitas. Kendati Kerajaan Luwu harus melepaskan sebagian wilayah kekuasaannya, dengan terpaksa Ratu Luwu Andi Kambo harus menandatangani kontrak politik dengan Belanda yang mengharuskan menjalankan pemerintahan sesuai dengan keinginan Belanda. Sejak tahun 1907, pemerintah kolonial Belanda mulai membuka beberapa sekolah rakyat di Palopo. Pada awalnya, 3 sekolah Melayu, Inlandse School, dan 10 sekolah rakyat, Volksschool. Sekolah tingkat dasar ini, selain bahasa Melayu juga menggunakan bahasa pengantar Belanda. Dengan demikian, barulah pada tahun 1907, usaha pengembangan pendidikan bagi penduduk pedesaan di Tanah Luwu dimulai. Memasuki umur 6 tahun, Andi Jema menerima pendidikan dasar selama 3 tahun di sekolah Inlandse School Palopo dan tamat pada tahun 1910. Setelah tamat di Inlandse School Palopo, Andi Jema tidak melanjutkan pendidikan ke sekolah tingkat menengah. Ia kerap diikutkan ibunya menghadiri pertemuan-pertemuan adat di Kerajaan Luwu, sehingga ia mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang cukup tentang masalah pemerintahan dan kemasyarakatan. Meski Luwu sudah jatuh di tangan Belanda, bukan berarti tak ada perlawanan. Haji Hasan bersama Tojabi adalah 2 ulama yang menolak pemberlakuan hukum Belanda di Luwu. Haji Hasan mempropagandakan anti-Belanda sebagai orang-orang kafir. Propaganda ini mendapat dukungan di kalangan masyarakat, hingga ke Wajo dan Kolaka. Haji Hasan membangun pertahanan di daerah Wawo, sebelah utara kota Kolaka. Ia juga mendapat dukungan dari kalangan masyarakat Kolaka. Pada Agustus tahun 1907, militer Belanda mengirim ekspedisi ke Wawo dengan kekuatan 300 personel untuk menangkap Haji Hasan dan Tojabi. Tetapi saat mendekati daerah itu, tentara Belanda yang masih buta kawasan itu disergap oleh pasukan Haji Hasan dan menewaskan beberapa pasukan Belanda. Bahkan perlawanan Haji Hasan berlanjut hingga tahun 1914. Pada tahun 1911, Belanda membagi wilayah Sulawesi Selatan menjadi 6 bagian afdeling, yaitu Afdeling Makassar, Afdeling Bantaeng, Afdeling Bone, Afdeling Parepare, Afdeling Luwu, dan Afdeling Mandar. Pembagian wilayah Sulawesi Selatan menjadi beberapa afdeling dimaksudkan agar Belanda lebih mudah mengoordinir pemerintahannya di setiap wilayah. Namun, Belanda tidak merasa nyaman. Patroli Belanda sering diadang Haji Hasan dan pengikutnya. Akhirnya pada tanggal 14 April tahun 1914, Belanda menemukan tempat persembunyian Haji Hasan. Ia pun melawan dan gugur bersama beberapa pengikutnya, sedangkan Tojabi ditangkap dan ditahan hingga akhir hayatnya. Dari sang ibu, Andi Jema banyak belajar tentang adat budaya Luwu dan pemerintahan.
Pada tahun 1919, Andi Jema diangkat sebagai Sulewatang, atau Kepala Distrik di Ngapa, Kolaka Utara. Sementara itu sejak tahun 1920, Belanda mulai membangun Palopo secara bertahap. Belanda membangun alun-alun kerajaan, pasar, rumah jabatan pegawai Belanda. Kemudian Istana Datu Luwu yang terbuat dari kayu dirombak dan digantikan dengan bangunan berarsitektur Eropa. Begitu pula asrama militer, rumah sakit dan gereja. Selain itu, pembangunan pelabuhan dan gudang, banyak lahan rawa pantai diubah menjadi pemukiman. Demikian pula di bagian barat, yang mana lahan persawahan mulai beralih fungsi menjadi pemukiman, seperti Sempowae, Dangrakko, Pajalesang, dan Boting. Setelah menjabat Kepala Distrik di Ngapa, Kolaka Utara, lantas pada tahun 1923, Andi Jema dipindahkan sebagai Kepala Distrik di Wara, Palopo Selatan. Selama menjabat Kepala Distrik, rasa kebangsaan mulai tampak pada diri Andi Jema. Ketika menjabat Kepala Distrik di Wara, Andi Jema bergabung dengan Partai Syarikat Islam Indonesia. Partai ini bertujuan menjalin persatuan di kalangan umat Islam, agar tidak diadu domba dan terpecah-pecah. Selama bergabung dengan partai, jiwa nasionalismenya semakin tumbuh, sehingga ia kerap melawan kebijakan-kebijakan Belanda. Oleh sebab itu, pada tahun 1931, Belanda mencabut jabatan Andi Jema sebagai Kepala Distrik di Wara. Mereka takut kiprah politik Andi Jema akan meruntuhkan kekuasaan Belanda, utamanya di Luwu. Sejak diturunkan dari jabatannya, Andi Jema semakin memperluas pergaulannya hingga Tanah Toraja, Bone, Makassar, dan daerah lainnya. Jarang tinggal di istana kerajaan, ia kebanyakan berbaur dengan masyarakat umum. Pada tahun 1935, Datu Luwu Andi Kambo meninggal dunia. Dewan Adat Kerajaan Luwu melakukan seleksi pengganti raja. Pada mulanya terdapat 10 calon. Setelah diseleksi, tinggal 3 calon, termasuk Andi Jema. Orang-orang rangkong dari Tanah Toraja, pendukung fanatik Andi Jema, mengancam akan menjadikan Luwu mandi darah, apabila bukan Andi Jema yang diangkat sebagai Datu Luwu. Akhirnya, atas persetujuan Dewan Adat Kerajaan Luwu, pada tahun 1935, pemerintah Belanda menetapkan Andi Jema sebagai Datu Luwu ke-34, menggantikan ibunya. Acara penobatannya dihadiri pembesar kerajaan di Sulawesi Selatan, termasuk I Mangi-Mangi dari Goa, dan Andi Mapanyuki dari Bone. Andi Jema menjalankan pemerintahan di Kerajaan Luwu, di bawah tekanan kolonial Belanda. Pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Sejak saat itu seluruh Hindia Belanda, termasuk Sulawesi Selatan, berada di bawah kekuasaan tentara pendudukan Jepang. Kedatangan Jepang di Sulawesi Selatan disambut baik oleh rakyat, karena dianggap telah membebaskan mereka dari penjajahan Belanda. Di mana-mana mereka dielukan, diterima dengan tangan terbuka. Berita kedatangan Jepang di Luwu diterima oleh Kahar Muzakar, dari seorang perwira intelijen Jepang, bernama Ogata. Sesampainya di Luwu, Andi Jema menjemput pasukan Jepang di perbatasan. Kerajaan Luwu menerima pasukan Jepang dengan tangan terbuka, bahkan disambut dengan sukacita. Jepang tiba di Palopo pada tanggal 10 Maret tahun 1942, disambut gembira dari ribuan rakyat yang telah lama menanti. Datu Luwu Andi Jema menggelar resepsi perkenalan di Istana Kerajaan. Melalui juru bahasa, Jepang memperkenalkan diri kepada rakyat dan pemerintah Kerajaan Luwu. Begitupun sebaliknya, Jepang mengatakan kepada rakyat di Palopo,
seluruh Indonesia dalam kekuasaan tentara Jepang, Datu Luwu tetap melanjutkan pemerintahannya dengan kekuasaan penuh. Pada April tahun 1943, pemerintah Jepang mendirikan organisasi berbasis pendidikan semi-militer, seperti Heiho dan Seinendan. Kedua organisasi ini untuk mendidik dan melatih para pemuda, untuk membantu prajurit Jepang menghadapi sekutu. Kendati Jepang memberikan kekuasaan penuh kepada Andi Jema, namun Jepang merombak susunan Dewan Adat Kerajaan Luwu, karena sebagian tidak mau kerja sama Jepang. Pada bulan Desember tahun 1943, Dewan Adat yang dibentuk Datu Luwu dipecat, lantas digantikan Jepang anggota adat yang baru. Konon perubahan ini dimotori Andi Baso Lanrang yang berkhianat pada Datu Andi Jema. Adapun susunan adat kerajaan Luwu buatan Jepang, yakni Andi Jeling selaku Opu Patunru, Andi Baso Lanrang selaku Opu Pabicara, Andi Kaso sebagai Opu Tomari Laleng, dan Andi Mapanyompa selaku Opu Balirante. Akan tetapi, setelah seluruh daerah pesisir pantai dan pegunungan berhasil diduduki, Jepang mulai sombong, angkuh, dan kejam. Kepercayaan rakyat Luwu mulai luntur. Bahan pokok seperti sagu, kelapa, beras dan barang kebutuhan lainnya dilarang dijual kepada pihak lain, melainkan harus kepada Jepang dengan harga murah. Selain itu, Jepang melakukan tindakan yang tak terpuji yang bertentangan dengan agama dan adat rakyat Luwu. Setiap pagi harus menyembah bendera dan sujud ke arah matahari terbit. Hal ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Luwu. Beberapa organisasi pergerakan ditangkap dan dianiaya. Ahmad Cambang, salah satu tokoh dari Partai Syarikat Islam Indonesia, dari distrik Wara, ditangkap oleh Kempeitai, atau polisi militer Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Ahmad Cambang dipenjara. Jepang berhasil memperalat anggota adat kerajaan Luwu menghukum Kahar Muzakar. Anggota adat hasil bentukan Jepang itu menghukum Kahar Muzakar dengan hukuman Ripao Pangi Tanah, yang artinya diusir dari tanah Luwu untuk seumur hidup. Secara terang-terangan, Kahar Muzakar tidak senang anggota Dewan Adat Luwu bekerja sama demi kepentingan Jepang. Tak hanya itu, pemerintah Jepang memisahkan daerah Luwu dari Kolaka, kemudian dimasukkan ke dalam kekuasaan Kendari. Tindakan Jepang tersebut membuat rakyat Luwu dan rakyat Kolaka kecewa, karena hubungan erat kedua wilayah telah berlangsung bertahun-tahun. Setelah negaranya dibombardir Amerika, akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Saat itu terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Momentum ini dimanfaatkan Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Penyebaran berita kemerdekaan sampai di Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Berita itu dibawa Samratulangi, Andi Pangeran Petarani, dan Andi Sultan Daeng Raja. Mereka datang dari Jakarta setelah mengikuti sidang PPKI. Pada tanggal 20 Agustus tahun 1945, berita proklamasi sudah sampai di Kerajaan Luwu. Saat itu juga Datu Luwu Andi Jema menyatakan dengan bulat, bergabung dengan negara Republik Indonesia. Pada tanggal 2 September tahun 1945, Andi Jema memprakarsai pembentukan organisasi Soekarno Muda, di bawah pimpinan Andi Ahmad. Kemudian organisasi ini melakukan gerakan merebut senjata Jepang yang masih ada di Palopo. Kemudian hari, Soekarno Muda berganti nama menjadi Pemuda Nasional Indonesia, PNI, dipimpin oleh Andi Makalau. Tak lama kemudian, akhirnya menjadi organisasi kelaskaran, dengan nama Pemuda Republik Indonesia, PRI.
Pada tanggal 15 Oktober tahun 1945, Andi Jema berangkat ke Makassar untuk mengikuti pertemuan Raja-Raja Sulawesi Selatan. Pertemuan itu dilaksanakan di Jongaya, rumah kediaman Andi Mapanyuki. Pertemuan dihadiri sejumlah raja-raja dan tokoh Sulawesi, di antaranya Andi Mapanyuki Raja Bone, Andi Jema Datu Luwu, Andi Makassar Datu Supatoa, Andi Abdullah Bao Masepe Datu Supalolo, Depu Raja Balani Pamandar, Andi Abdullah Majid dari Mandar, Pajonga Daeng Ngale Karaeng Polong Bangkeng, Andi Sultan Daeng Raja Karaeng Gatareng Bulukumba, dan Arung Gilireng dari Wajo. Hasil pertemuan itu melahirkan keputusan penting, yang menyatakan bahwa raja-raja dan bangsawan Sulawesi Selatan mendukung sepenuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, yang dipimpin Soekarno-Hatta, dan mendukung pula Samratulangi sebagai Gubernur Sulawesi. Pernyataan itu ditandatangani oleh semua peserta yang hadir. Pulang dari pertemuan ini, dalam rapat umum yang diadakan di depan Istana Luwu, Andi Jema menyatakan bahwa daerah Luwu adalah bagian dari negara Republik Indonesia, dan para pegawai di Luwu adalah pegawai Republik Indonesia. Pada tanggal 24 September tahun 1945, pasukan Australia yang mewakili sekutu tiba di Sulawesi Selatan. Mereka bertugas melucuti pasukan Jepang dan membebaskan para tawanan perang. Bersama mereka ikut pula pasukan NICA, Belanda. Pada bulan November tahun 1945, pasukan Australia yang mewakili negara sekutu datang ke Palopo untuk memulangkan pasukan Jepang ke negaranya. Waktu itu, Komandan Sekutu dan Andi Jema dicapai kesepakatan bahwa pasukan sekutu hanya bertugas melucuti tentara Jepang, sedangkan pemerintahan sipil di Luwu tetap dipimpin oleh Andi Jema. Lalu terjadi pergantian komandan pasukan Australia yang bertugas di Sulawesi Selatan, di mana komandan baru, Brigadir Jenderal Chilton, mengumumkan bahwa NICA, Belanda, merupakan bagian dari pasukan sekutu, dan rakyat Sulawesi Selatan, termasuk Luwu, wajib mentaati perintah NICA, Belanda. Tentu saja pernyataan itu membuat marah Andi Jema dan rakyat Luwu. Menyikapi situasi itu, Andi Jema berangkat ke Watampone untuk melakukan pertemuan lanjutan membahas masalah itu. Pertemuan lanjutan dilaksanakan di Watampone pada tanggal 1 Desember tahun 1945. Pertemuan ini dihadiri, antara lain, Raja Bone Andi Mapanyuki bersama hadatnya, Raja Gowa Mangi-Mangi bersama hadatnya, Datu Luwu Andi Jema bersama hadatnya. Kemudian, Arung Matawa Wajo Andi Mangkona bersama hadatnya, Datu Sopeng Andi Wana bersama hadatnya, ada Tuang Sidenreng Andi Cibu bersama hadatnya, Karaeng Tanete Bulukumba Andi Nojeng, Karaeng Gatareng Bulukumba Andi Sultan Daeng Raja, Arung Bulo-Bulo Timur Andi Mapatoba, Arung Bulo-Bulo Barat Andi Muri, Daeng Matasa Karaeng Kajang, dan Karaeng Ujung Loe. Maksud pertemuan ini menyatakan dengan sepakat untuk melawan tentara NICA Belanda dan melenyapkan di bumi Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan. Setibanya di Palopo, Andi Jema menegaskan bahwa pemerintah kerajaan Luwu menolak kerjasama dengan aparat NICA Belanda. Situasi di Luwu mulai memanas, karena dengan perlindungan pasukan Australia, pasukan NICA Belanda mengadakan patroli ke berbagai tempat dan memancing bentrokan dengan pihak pemuda Luwu. Andi Jema sejak jauh-jauh hari menyatakan sikap permusuhan dengan semua tentara yang datang atas nama kerajaan Belanda. Sumbu telah dinyalakan, konflik menunggu waktu untuk meledak.
Pada tanggal 21 Januari tahun 1946, satu brigade KNIL dikirim ke Masjid Jami Bua, 11 km dari Palopo. Di sana, mereka melakukan perusakan, mulai dari merobek kitab suci Al-Quran, merusak sajadah, menumpahkan sisa-sisa makanan kaleng ke lantai, hingga menganiaya penjaga masjid. Tindakan ini menyulut kemarahan rakyat Luwu. Andi Jema, atas nama pemerintah Kerajaan Luwu dan Kadi Luwu, Kiai Haji Muhammad Ramli, atas nama umat Islam, mengirimkan ultimatum kepada Komandan Pasukan NICA, Belanda, agar dalam waktu 24 jam pasukannya harus segera meninggalkan Palopo, dan menghentikan teror terhadap rakyat. Jika ultimatum itu tidak diindahkan, pemerintah Kerajaan Luwu tidak lagi bertanggung jawab atas ketertiban dan keamanan yang terjadi. Ternyata ultimatum itu tidak diindahkan Belanda, hingga batas yang ditentukan lewat. Tentara Belanda masih berada di dalam tangsi masing-masing. Senin malam, tanggal 22 Januari tahun 1946, suasana Palopo mendadak sunyi senyap. Akan tetapi, ketegangan nan pekat begitu terasa di udara. Bandul jam menunjukkan pukul 3 dini hari, Selasa tanggal 23 Januari tahun 1946, saat Muhammad Yusuf Arif memuntahkan pelor ke udara tanda penyerangan dimulai. Ratusan pemuda menyerbu pos-pos militer Belanda di Palopo. Pertempuran sengit hingga siang, mengubah langit Palopo diliputi asap tebal. Dalam pertempuran ini, pihak Australia membantu pasukan Belanda dengan melepaskan tembakan-tembakan ke arah istana. Sempat berhasil menguasai kota selama beberapa jam, para pemuda kemudian mundur, lantaran kalah persenjataan. Belanda bahkan bisa merangsek maju hingga mendekati istana, tempat Sang Datu tinggal. Atas desakan para pemuda, Andi Jema akhirnya meninggalkan istana, mencari tempat perlindungan. Andi Jema bersama istri dan kerabat lingkar istana, mulai berpindah-pindah tempat guna mengelabui Belanda. Mulai dari Lamasi di utara Palopo, lalu desa pesisir Capasole Malangke, lalu menyeberangi Teluk Bone dan tiba di Patampanwa Kolaka Utara, kemudian mendiami Latowu, Batu Putih, Kolaka Utara, pada tanggal 28 Februari tahun 1946. Meski berstatus eksil, Andi Jema masih menjalankan pemerintahan Luwu dari Latowu. Namun, posisinya terendus juga. Beberapa faksi pejuang masih berdiam di Palopo, sebelum mundur ke pegunungan beberapa hari berselang. Masuk Februari tahun 1946, seluruh faksi Laskar Pejuang berbasis di daerah hutan. Sesekali penyerangan mendadak mereka lakukan. Namun, semuanya tanpa koordinasi dan cenderung dilakukan secara sporadis. Akhirnya pada tanggal 1 Maret tahun 1946, seluruh pemimpin Laskar sepakat bergabung dalam satu komando, bernama Pembela Keamanan Rakyat, PKR, Luwu. Sekali lagi, dalam sebuah palagan ternyata butuh senjata dan mesiu. Laskar Luwu pun jatuh berguguran, kalah senjata. Pada malam tanggal 2 Juni tahun 1946, setelah menerima laporan mata-mata jahanam, Belanda berhasil meringkus Andi Jema bersama keluarga, pembantu dan kerabat. Belanda membawa tawanannya ke Kolaka, untuk esok hari dibawa ke Palopo. Lantas, Sang Datu bersama istri dan 2 anaknya, diterbangkan ke Makassar lewat Palopo. Mereka tiba tanggal 6 Juni tahun 1946. Sempat ditahan di tangsi polisi Jongaya Makassar, Andi Jema berturut-turut dipindahkan ke Bantaeng kemudian Pulau Selayar. Pada tanggal 4 Juli tahun 1948, sidang adat tinggi Luwu bentukan Belanda,
memvonis Andi Jema dengan hukuman 25 tahun pengasingan di Ternate. Andi Ahmad, sang putra sulung, mendapat hukuman mati, kendati kemudian diubah jadi penjara seumur hidup. Adapun putra keduanya, Andi Makulau, divonis 20 tahun pengasingan di Pulau Morotai. Dalam pengasingan di Ternate, Andi Jema tidak ditempatkan di penjara, tetapi di sebuah rumah sewaan. Pengasingan itu tidak lama dijalaninya, sehubungan adanya pengakuan kedaulatan oleh Belanda terhadap Indonesia pada akhir Desember tahun 1949. Lantas, Andi Jema dibebaskan pada tanggal 2 Februari tahun 1950. Pada tanggal 1 Maret tahun 1950, Andi Jema tiba di Pelabuhan Makassar. Kemudian pada April tahun 1950, diangkat kembali sebagai Datu Luwu, menggantikan Andi Jeling, ketika Andi Jema ditahan dan diasingkan Belanda. Tahun 1953, Andi Jema diangkat menjadi penasihat gubernur Sulawesi. Ketika Luwu dijadikan pemerintahan Swapraja, Andi Jema diangkat sebagai kepala Swapraja Luwu pada tahun 1957 hingga 1960. Pada akhirnya, Andi Jema wafat pada tanggal 23 Februari tahun 1965 di Makassar, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Panaikang Makassar. Untuk menghormati jasa-jasanya, pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar kepada Andi Jema sebagai pahlawan nasional pada tanggal 8 November tahun 2002. Pada tahun 2017, berdasarkan peraturan Wali Kota Makassar, nama Andi Jema resmi digunakan sebagai nama untuk jalan landak baru di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa penyerangan pada tanggal 23 Januari tahun 1946 menjadi awal upaya masyarakat Luwu melawan serdadu Belanda. Meski akhirnya dipukul mundur, namun pemuda Luwu berhasil kembali melakukan puputan. Pada tanggal 29 Oktober tahun 1949, palagan itu dikenal Masamba Fair. Betapa susah meraih kemerdekaan Indonesia, perlu korban harta dan tebusan nyawa para kusuma. Jangan sampai generasi lupa daratan dalam pernik harta dan jabatan, hingga lupa mengenang pembela Pertiwi.